Shalom, puji Tuhan. Saudara, bagaimana merayakan Natal yang berarti serta dapat memberikan reaksi yang benar dalam menanggapi Natal yang dirayakan setiap tahun. Saya percaya saudara bukanlah orang yang baru pertama kali merayakan Natal. Mungkin ada di antara saudara yang sudah puluhan kali merayakan Natal. Saudara selalu diperhadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sama. Karena itu, izinkan saya bertanya, setiap kali merayakan Natal, reaksi apa yang saudara berikan? Apakah Natal yang saudara rayakan adalah Natal yang berarti atau Natal tanpa makna? Kalau kita membaca dengan teliti firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 1-12, kita akan menemukan 3 macam orang yang sama-sama diperhadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sama, yaitu kelahiran seorang raja Yahudi yang telah dinubuatkan 700 tahun sebelum ia dilahirkan. Namun reaksi apa yang 3 macam orang ini berikan? Yang pertama, reaksi kebencian. Matius pasal 2 ayat 3, ayat 7-8 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara, reaksi ini diwakili oleh Raja Herodes menanggapi kelahiran seorang yang akan menjadi raja yang dinubuatkan oleh Alkitab, membuat Herodes gubernur yang diangkat oleh pemerintahan Romawi yang kemudian mendapatkan gelar raja pada tahun 40 sebelum Masehi ini begitu panik, saudara. Herodes betul-betul ketakutan terhadap calon raja yang baru lahir itu akan ikut campur di dalam urusan hidupnya, urusan kekuasaannya, pengaruhnya, kedudukannya, dan kemungkinan juga akan menghancurkannya. Dalam benaknya yang cemerlang, Herodes mulai berpikir, tidak mungkin ada 2 raja dalam satu kerajaan. Kalau saya tidak cepat-cepat bertindak, maka ia akan segera menggeser tahtaku, ia akan menyingkirkanku. Karena itu dengan licik, ia membuat rencananya dengan cepat, yakni meminta orang-orang Majus untuk memberitahukan kepadanya di mana calon raja yang mungkin sekali akan menggeserkan tahtanya itu berada. Herodes berkata bahwa dia akan menyembahnya. Namun sebenarnya Herodes telah berencana untuk apa? Untuk membunuh calon raja yang baru lahir itu. Herodes berpikir selagi masih memiliki kekuasaan dan memiliki tentara, maka dia dapat melakukan rencananya. Dan rencana licik ini benar-benar dilakukannya dengan membunuh seluruh anak-anak di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Saudara bisa membaca dalam Matius 2 ayat 16. Saudara, saya percaya saudara sebagai orang Kristen tentu tidak pernah berpikir akan memberikan reaksi seperti Herodes di dalam menanggapi perayaan kelahiran Yesus Kristus. Namun tidak ada salahnya jika kita mengintrospeksi diri dan bertanya, apakah pernah timbul kebencian dari diri kita terhadap Yesus Kristus yang ingin bertata dalam hati kita? Apakah kita pernah merasa terusik dengan cara perayaan kelahiran Yesus Kristus yang selalu kita rayakan di hari Natal seperti ini?
Jangan pernah kita dengan diam-diam berusaha menyingkirkan dan menghancurkan Yesus Kristus karena merasa hidup kita terganggu olehnya. Jangan pernah terbersit dalam benak kita kebencian karena kita telah menjadi orang Kristen. Jangan pernah kita berpikir saya tidak senang menjadi orang Kristen oleh karena Kristus tidak mengizinkan kita melakukan apa yang kita sukai. Jika kita melakukannya, saya hanya ingin mengingatkan saudara, kita tidak lebih daripada Herodes dalam menanggapi hari Natal yang pertama. Amin. Cukup sampai di sini dulu. Di kesempatan lain kita jumpa kembali untuk pembahasan yang kedua. Shalom, Tuhan beserta kita.